Baik, saya mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 8 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan, di mana pada malam hari ini tanggal 22 April tahun 2017, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di pelajaran kewarganegaraan. Namun untuk itu saya mohon maaf sekali bahwa malam hari ini saya tidak bisa masuk secara langsung di kelas Wizik seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, karena pada kesempatan malam hari ini saya sedang ada acara di Malang. Ya, saya lagi ada acara di Malang selama kurang lebih 3 hari. Malam hari ini saya berangkat dan saya akan kembali lagi ke Jogja di hari Senin nanti. Senin siang saya sudah sampai ke Jogja. Jadi mohon maaf sekali daripada kelasnya kosong. Maka dari itu seperti biasa, supaya teman-teman sekalian juga tambah ilmunya dan saya menepati kewajiban saya untuk mengajar. Untuk itu saya rasa metode seperti ini juga bisa diterapkan bagi tutor-tutor yang mengalami kendala untuk mengajar secara langsung, sehingga siswa-siswa masih bisa belajar masuk kelas seperti biasa dengan melihat video ini, karena video ini sudah saya rekamkan jauh-jauh hari. Saya rekamkan pada siang hari sebelum kelas ini dimulai. Untuk itu teman-teman sekalian tetap bisa menyimak penjelasan yang saya sampaikan gitu. Untuk itu teman-teman sekalian, gitu ya, malam hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke 10 dan 11 kalau nggak salah, atau 9 10, saya lupa. Yang jelas untuk minggu depan kalian sudah melaksanakan ujian akhir sekolah, dan saya sudah menyetorkan ujian akhir sekolahnya, materinya sampai di materi pada malam hari ini. Untuk itu teman-teman sekalian nanti harapannya bisa belajar ya secara mandiri, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengerjakan soal-soal, dan insya Allah soalnya tidak susah kok, semuanya ada di materi ini. Dan jika teman-teman sekalian perhatikan penjelasan saya dan teman-teman sekalian rajin baca buku dan tidak tergesa-gesa mengerjakan soalnya, insya Allah nanti dapat nilai yang bagus. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita buka pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Teman-teman sekalian, pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang konstitusi ya, berbagai macam konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, ternyata seiring bertambahnya waktu, pelaksanaan konstitusi di Indonesia ini mengalami berbagai macam kendala atau rintangan, yaitu salah satunya adalah tentang proses atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, penyimpangan yang dilakukan, entah itu dari oknum-oknum partai politik ataupun oknum-oknum yang duduk di lembaga-lembaga legislatif, ataupun malah penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Secara keseluruhan akan ada total 5 penyimpangan terhadap konstitusi di Indonesia yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita simak bareng-bareng ya. Dan jangan khawatir, saya tetap menampung aspirasi dari teman-teman sekalian. Jika ada yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kalian bisa tinggalkan komentar di link Facebook, karena nanti akan saya berikan link Facebook, video ini ke Facebook kalian, sehingga nanti di situ kalian bisa diskusi di komentar. Saya akan menanggapi di situ, atau kalian juga bisa tinggalkan komentar di YouTube ya, di YouTube ketika link ini saya publish ya, atau saya terbitkan gitu. Jadi sangat mudah ya. Insya Allah saya akan segera menanggapi jika ada teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan ya gitu.
Sekarang zamannya sudah modern, semuanya serba gampang, jadi saya kira ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengosongkan kelas ya. Baik, saya lanjutkan. Akan ada 5 penyimpangan terhadap konstitusi Indonesia yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu mari kita mulai saja. Ya, kita awali dengan pendahuluan ini. Ya, ini pendahuluan. Jadi selama konstitusi di Indonesia itu dilaksanakan, berbagai perubahan pun terjadi. Ya. Jadi konstitusi di Indonesia yang kemarin saya sampaikan ada beberapa macam, kemudian ganti lagi, berubah ganti, berubah ganti, berubah ganti hingga akhirnya hingga sampai sekarang ini ada satu konstitusi yang di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Kenapa semuanya itu mengalami perubahan? Karena salah satunya adalah faktor penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dari lembaga-lembaga pengemban kedaulatan rakyat. Nah, ini tolok ukurnya yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu lebih ke lembaga pengemban kedaulatan rakyat, bisa DPR, MPR, ataupun pemimpin negara sendiri. Oleh karena itu, konstitusi yang digunakan di Indonesia ini harus berubah. Karena apa? Karena adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Orang-orang yang tugasnya mengemban aspirasi rakyat, menampung aspirasi rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat, itu malah melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang dipakai di Indonesia. Untuk itu, maka seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ada berbagai macam konstitusi di Indonesia. Itu salah satunya kenapa bisa berubah-berubah seperti itu, karena terjadinya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ini yang dilakukan oleh lembaga pengemban kedaulatan rakyat. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi negara Indonesia yang dipakai pertama kalinya itu adalah berasaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi selama kurang lebih berapa tahun nih? 5 tahun ya, sekitar dari tahun 1945 hingga 1949, 4 tahun ya. Undang-Undang Dasar 1945 ini digunakan sebagai konstitusi negara Indonesia. Tetapi apa? Kemudian nantinya Undang-Undang Dasar 1945 itu dirombak dan mengalami perubahan. Karena apa? Karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam kurun waktu 4 tahun tersebut ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada masa awal kemerdekaan negara kita itu masih berada pada masa peralihan hukum dan pemerintahan. Ya, kita lihat saja ibarat kalau membuat negara baru misalnya atau membuat rumah tangga baru, berarti di situ kan hukum, aturan ya, itu belum ada. Jadi kita masih berada pada masa peralihan yang tadinya kita semua aturan, semua hukum, semua pemerintahan ya, sistem pemerintahan itu masih menganut sistem penjajah-penjajah kita seperti Jepang, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis dan sebagainya. Nah, ini kenapa disebut pada masa peralihan. Jadi kita berusaha untuk membuat sistem pemerintahan baru yang sesuai dengan jiwa bangsa atau rakyat Indonesia sendiri, serta mengaplikasikan hukum atau menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan yang dicita-citakan bangsa, itu tidak susah. Jadi pada masa-masa awal kemerdekaan itu disebut masa peralihan karena semuanya itu perlu diatur lagi, perlu disusun lagi supaya bisa diterapkan dan bisa digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, pelaksanaan ketatanegaraan seperti ini yang dimanfaatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Ya, karena masih dalam peralihan sehingga konstitusi yang tadinya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 ini belum sepenuhnya dilaksanakan.
Namun, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengantisipasi keadaan tersebut. Jadi memang belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, tapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah bisa mengantisipasi keadaan-keadaan yang berkecamuk atau masa-masa peralihan dalam pembentukan hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya, seperti yang dijelaskan pada pasal 4 tentang aturan peralihan ini, ya, sebelum MPR, DPR dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA itu dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945, segala kekuasaan negara dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jadi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada aturan tentang pasal 4 di mana memang cita-cita bangsa Indonesia itu akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, ya. Tapi tiga-tiganya itu belum dibentuk. Nah, di situ di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diterangkan ketika MPR, DPR dan DPA itu belum dibentuk, semua kekuasaan negara, ya, roda pemerintahan negara itu dijalankan oleh presiden yang dibantu dengan komite nasional. Ya, dalam perkembangannya komite nasional yang dibentuk itu menuntut kekuasaan legislatif kepada pemerintah atau presiden, sehingga keluarlah maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang memberikan kewenangan kepada Komite Nasional ini untuk menjalankan kekuasaan legislatif atau DPR. Jadi walaupun presiden tadi dalam roda pemerintahan atau menjalankan pemerintahan negara itu dibantu oleh Komite Nasional, akhirnya dalam perkembangan Komite Nasional pun menuntut, ya, untuk dibentuk lembaga legislatif, menuntut presiden atau pemerintahan untuk membentuk kekuasaan legislatif yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan atau membantu menjalankan roda pemerintahan yang ada di Indonesia. Untuk itu, setelah KNIP itu mengusulkan atau menuntut untuk membentuk kekuasaan legislatif, akhirnya Wakil Presiden pada waktu itu mengeluarkan maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang kemudian memberikan kewenangan kepada KNIP atau Komite Nasional tersebut untuk menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam hal ini kekuasaan legislatif yang dimaksud adalah MPR dan DPR. Ya. Penyimpangan kekuasaan Komite Nasional menjadi lembaga legislatif atau parlemen waktu itu dimungkinkan setelah keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban menteri-menteri kepada KNIP secara resmi diakui. Jadi tadinya KNIP ini sebagai Komite Nasional itu bertugas diberikan wewenang untuk membentuk DPR dan MPR sebagai lembaga legislatif, tetapi malah melakukan penyimpangan bahwa KNIP ini malah bertindak sebagai lembaga legislatif yang kemudian secara resmi mengakui dirinya sendiri bahwa semua pertanggungjawaban menteri-menteri yang ada di dalam pemerintahan Indonesia itu secara resmi harus melaporkan atau mempertanggungjawabkan semua program-program kerja atau hal-hal yang sudah dilakukan dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia itu malah kepada KNIP. Akibatnya apa? Kekuasaan pemerintah kemudian bergeser dari tangan presiden kepada menteri-menteri yang menjalankan roda tersebut. Setiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda tangan menteri. Padahal tadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas sebelum MPR dan DPR itu disahkan, semua undang-undang itu adanya perubahan itu harus ke presiden atau komite nasional. Tapi ini karena akhirnya tadi menteri-menteri itu
melakukan penyimpangan, akhirnya setiap undang-undang yang dikeluarkan itu harus ada tanda tangan menteri. Dengan demikian presiden tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam penetapan undang-undang dasar adalah para menteri, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama. Ini sangat tidak apa namanya, tidak baik ya, akhirnya tidak terorganisir dengan baik, sehingga undang-undang dasar pun menjadi menyimpang dengan undang-undang dasar yang secara awal digunakan dalam membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Kemudian penyimpangan terhadap konstitusi RIS. Ini yang kedua, penyimpangan yang terjadi dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu penyimpangan terhadap konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kita ketahui bahwa konstitusi Republik Indonesia Serikat itu bersifat liberal, federalistik ya, bahwa sifat liberal federalistik ini tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kemudian tidak sesuai dengan Pancasila, dan juga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu ini disebut menyimpang, karena sudah tidak sesuai lagi dengan semangat proklamasi, semangat Pancasila, dan juga semangat kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncullah berbagai macam reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian yang menuntut pembubaran RIS dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi waktu itu muncul penyimpangan-penyimpangan dengan adanya atau dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia Serikat itu menyatakan bahwa negara Indonesia itu dipisah-pisah menjadi beberapa negara bagian yang tidak bersatu, sehingga itu secara harfiah itu tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengatakan atau menyatakan bahwa negara Indonesia itu merupakan satu ya, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi mereka, rakyat Indonesia, memunculkan berbagai macam reaksi dan unjuk rasa untuk segera membubarkan RIS ini dan meminta untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, atas desakan rakyat tersebut, tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal yang tadi mengepalai atau memimpin RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya adalah mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Masih saja ya, tetapi pembubarannya belum dibubarkan, tetapi hanya perubahan. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Jadi waktu itu pernah ibu kota negara itu ada di Yogyakarta. Nah, dengan RIS itu mengubah susunan kenegaraan, malah membuat negara-negara bagian yang di bawah RIS itu tadi bergabung ke Indonesia ya. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan juga negara Sumatera Timur. Keadaan itu kemudian mendorong negara RIS berunding dengan Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan membentuk kembali negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam sebuah piagam persetujuan. Di situ disebutkan pula bahwa negara kesatuan itu akan berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan unsur-unsur Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS yang menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi tadi kan pertama kita menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengalami penyimpangan, akhirnya muncullah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Tetapi rakyat-rakyat tidak setuju ya dengan itu ya, akhirnya gejolak unjuk rasa di mana-mana, dan akhirnya 3 negara bagian yang ada di bawah RIS itu merapatkan diri dan akhirnya membentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konstitusi, yaitu dengan menggabungkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi RIS ini sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara, S itu sementara, pada tahun 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sejak saat itu pula pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, sudah ada 3 ya konstitusinya ya. Tadi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan pada akhirnya dengan berbagai macam fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu, akhirnya yang digunakan setelah tanggal 17 Agustus 1950 itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian penyimpangan yang terjadi selanjutnya adalah penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1950. Jadi tadi sudah ada 3 konstitusi ya. 3 konstitusi, di mana konstitusi pertama itu Indonesia menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, lahir kemudian konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian tidak disetujui rakyat Indonesia, dan akhirnya muncul konstitusi yang dipakai setelah tanggal 17 Agustus 1950, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1950. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Gitu. Nah, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 ini diisi dengan jatuh bangunnya kabinet yang berlaku pada saat itu, sehingga pemerintah tidak stabil. Hal tersebut karena ada faktor-faktor yang mendalangi kenapa kabinet-kabinet yang menjalankan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 ini tidak stabil. Nah, apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktornya adalah sebagai berikut di slide selanjutnya ya. Ini dia. Yang pertama adalah adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai multipartai, banyak partai. Kemudian perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau partainya, dan juga yang terakhir adalah pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat. Jadi yang pertama, kenapa kabinet yang dijalankan untuk mengisi roda pemerintahan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 ini tidak stabil? Karena yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementernya yang disertai dengan multipartai, artinya banyak partai yang ikut memeriahkan sistem demokrasi. Jadi kalau kita lihat banyak partai yang ada di Indonesia itu ya, pada waktu itu banyak sekali ya, kalau nggak salah lebih dari 50 partai kalau nggak salah ya, itu yang meramaikan demokrasi di Indonesia, sehingga suara-suara dari rakyat Indonesia itu pun terpecah-pecah, jadi tidak satu gitu loh. Artinya kita tidak bisa melihat mana yang kuat, mana yang tidak. Jadi kadang-kadang suaranya itu seimbang. Nah, itu yang kemudian kabinet-kabinet yang dijalankan pada yang menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 ini tidak stabil. Kemudian perjuangan partai-partai politik itu hanya untuk kepentingan golongan atau partainya. Seperti kita ketahui, tugas partai politik itu adalah sebagai tangan kanan dari rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasinya yang bisa didengarkan dan bisa dipergunakan dalam membangun atau menjalankan roda pemerintahan Indonesia itu sendiri. Tetapi bagaimana ketika partai-partai politik itu hanya digunakan sebagai kepentingan golongan atau partainya saja, otomatis itu tidak bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk mengatur atau kekuatan untuk
menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi nanti akan ada blok-blok sendiri ya, mana partai yang kuat, mana partai yang lemah, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai pembentuk kekuatan yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga adalah karena negara Indonesia itu menjalankan sistem demokrasi, seharusnya apa yang berasal dari rakyat itu dikembalikan lagi oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, di mana penyimpangan yang terjadi di pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini, pelaksanaan demokrasi ini tidak sehat, gitu ya. Jadi banyak korupsi, banyak kolusi, nepotisme. Jadi benar-benar tidak melaksanakan asas demokrasi di mana segala sesuatu itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, pada akhirnya baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat maupun Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dalam menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya merupakan ketentuan formal, sedangkan jiwa kekeluargaannya belum mampu dilaksanakan secara operasional. Sehingga UUDS ini hanya bersifat sementara, yang diterangkan pada pasal 134 bahwa konstituante bersama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini ya. Jadi dengan adanya kelemahan-kelemahan Undang-Undang Dasar sementara yang tadi digunakan untuk konstituante, itu harus didesak supaya pemerintah itu benar-benar mengeluarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menggantikan UUDS ini. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi kan saya katakan bahwa eh, akhirnya penuntutan untuk membuat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu harus segera dilakukan, dan yang diberikan tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu adalah Badan Konstituante. Tetapi Badan Konstituante yang diberikan tugas membuat Undang-Undang Dasar baru itu tidak bisa menjalankan kerjanya dengan baik. Nah, akhirnya keadaan ini kemudian memancing berkembangnya persaingan politik yang membawa akibat luas dalam berbagai tata kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Jadi gawat nih situasinya ya. Nah, situasi gawat itu kemudian mendorong presiden itu mengajukan konsepsi atau mengajukan usulan-usulan tentang sistem demokrasi terpimpin dalam rangka mengembalikan konstitusi negara Indonesia itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akhirnya konsep tersebut yang disampaikan oleh presiden tersebut itu diutarakan di depan sidang pleno DPR pada tahun 1955. Di dalam pleno tersebut terjadi perdebatan yang berlarut-larut ya. Kenapa saya katakan berlarut-larut? Karena debat kusir yang panjang tanpa menentukan keputusan penting. Sementara itu, kalau kita lihat keadaan negara itu semakin gawat ya, karena semakin tidak terkendali begitu ya. Bahkan situasi tersebut itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, karena tidak lagi rasa persatuan kesatuan itu tumbuh subur atau kuat, bahkan semakin terpecah belah. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu belum terbentuk sama sekali, malah adanya di sidang pleno tersebut malah debat kusir ya, yang tidak ujung menentukan keputusan. Nah, Presiden Soekarno melihat keadaan tersebut, kemudian menggunakan wewenangnya sebagai presiden dengan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 19
59. Dekret itu artinya hal-hal atau yang dikatakan atau kalimat sakral yang di, yang dikatakan oleh presiden, dan itu bersifat mutlak dan absolut ya. Jadi karena Presiden Soekarno sudah geram, akhirnya dia memiliki wewenang untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah akhirnya Badan Konstituante itu diminta oleh Presiden Soekarno untuk dibubarkan karena malah menimbulkan ricuh gitu ya. Kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan membubarkan atau tidak memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar 1950. Jadi intinya Undang-Undang Dasar 1945 itu kembali lagi ya dipakai. Dan dibentuklah MPR sementara dan DPA sementara. Itu adalah isi dari mandat presiden yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekret ya. Karena sudah tidak ada lagi perundingan-perundingan yang sesuai dengan tujuan semula itu ya. Gitu. Nah, pada dasarnya saran presiden tadi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diterima oleh anggota konstituante. Namun dengan pandangan yang berbeda. Pertama, menerima saran untuk kembali kepada Undang-Undang 1945 secara utuh. Kedua, menerima untuk kembali ke Undang Dasar 45 tetapi dengan amandemen, yaitu sila ke-1 Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan 1945 itu harus dirubah dengan sila ke-1 Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Jadi konstituan setuju dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tapi dengan berbagai pandangan. Yang pertama, menerima secara utuh kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tetapi yang ada juga pihak-pihak yang tidak menerima secara utuh, artinya dengan adanya perubahan-perubahan seperti dia minta sila pertama Pancasila yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 itu diganti dengan sila Pancasila yang ada di Piagam Jakarta, di mana itu beda bunyinya. Nah, setelah melalui berbagai macam usaha, konstituante tidak dapat mengambil keputusan dan akhirnya menerima anjuran tersebut. Gitu. Itu penyimpangan yang ketiga tadi tentang Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian hal yang terjadi selanjutnya adalah terjadi penyimpangan lagi. Setelah Indonesia ini mengukuhkan diri untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, ternyata terjadi penyimpangan lagi. Ya, tadi dengan memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan mengingat lembaga-lembaga negara itu belum lengkap, nah dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut. Jadi tadi sudah diawali ya bahwa negara Indonesia akhirnya kembali lagi ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan membentuk MPR sementara dan DPA sementara. Tetapi kalau dilihat bahwa lembaga-lembaga negara itu belum lengkap dan akhirnya dilakukanlah beberapa langkah-langkah untuk melengkapi roda pemerintahan Republik Indonesia. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 60. Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong dengan penetapan Presiden nomor 4 tahun 60, dan dalam pasal ditentukan bahwa anggota-anggotanya diberhentikan dengan hormat dari jabatan terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Nah, untuk melaksanakan dekret presiden, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang MPR sementara. Penyusunan MPR sementara ini dengan penetapan Presiden nomor 12 tahun 60, kemudian dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 3 tentang DPA sementara. Ditinjau dari aspek konstitusional, langkah-langkah penyusunan DPR-GR dan MPRS yang dilakukan dengan penetapan presiden jelas menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku berdasarkan dekret presiden. Apalagi
langkah seperti ini terlebih dahulu diawali dengan pembubaran DPR, hasil pemilihan umum itu. Jadi itu terjadi penyimpangan. Nggak boleh seperti itu. Lain daripada itu, dalam sistematika Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan yang dibentuk mana tadi? Perundang-undangan yang berbentuk penetapan presiden sama sekali tidak dikenal. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang diambil oleh presiden dalam rangka menyelesaikan demokrasi terpimpin dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu justru merupakan langkah-langkah yang menyalahi konstitusi. Bahkan, kalaupun dalam melakukan langkah-langkah ini presiden melandaskan pasar 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 juga masih belum dapat dikategorikan bersifat konstitusional sebab Dewan Perwakilan Rakyat sudah terbentuk melalui Pemilu 55. Artinya DPR itu tidak bisa dibubarkan dengan dengan sistematika yang asal-asalan. Ya karena DPR itu dibentuk berdasarkan pemilu tahun 1955. Jadi dengan demikian, sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tersebut, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu pun terjadi, antaranya lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA ya, belum dibentuk berdasarkan undang-undang. Ya masih dibentuk berdasarkan oknum-oknum seperti Badan Konstitusi tadi. Nah, lembaga-lembaga tersebut juga belum belum permanen, tapi masih bersifat sementara. Kemudian penyimpangan yang lain adalah pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPR. Ketetapan ini jelas melanggar ya, jadi tidak ada yang menjelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa presiden itu tidak boleh diangkat seumur hidup. Dan di situ dijelaskan bahwa presiden itu jabatannya selama 5 tahun. Kemudian sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi tidak ada seumur hidup, sehingga ini pun dicap atau dinilai sebagai sesuatu hal yang menyimpang. Dengan demikian akhirnya muncullah penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya, yaitu tentang penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Baru, di masa Presiden Soeharto ya. Gitu. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa rezim Orde Baru di masa pemerintahan Presiden Soeharto itu berhasil dalam mewujudkan stabilitas politik. Jadi semakin kalau dibandingkan dengan Presiden Soekarno sebelumnya ya, di Orde Baru ini stabilitas politiknya semakin stabil, pembangunan berjalan dengan lancar secara bertahap dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonominya juga meningkat rata-rata 7% ya. Indonesia telah mampu berswasembada, artinya bisa mencukupi kebutuhan sendiri seperti beras ya. Hal-hal inilah yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan rezim Orde Baru. Tapi sebaliknya, di bidang politik telah terjadi pembelengguan hak politik bagi warga-warga negara. Nah, puncak dari kesadaran semacam itu terjadilah gerakan reformasi sebagai akibat krisis dari berbagai macam bidang di akhir tahun 97 dan di awal tahun 98. Krisis di berbagai bidang tersebut telah mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Jadi memang pada awalnya pembangunan kemudian stabilitas politik itu sangat stabil di rezim Orde Baru di mana pemerintahan Soeharto itu dilaksanakan, tetapi seiring berjalannya waktu kita ketahui bahwa hak-hak politik warga negara itu semakin dibelenggu, artinya tidak bebas ya. Seperti PNS dulu kalau pemilu harus milih satu partai saja ya, sehingga partai itu berturut-turut menang selama kurang lebih 32 tahun lamanya ya, sehingga itu yang kemudian dinilai sebagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya setelah Orde Baru itu mulai rapuh gitu ya, muncullah gerakan reformasi sebagai akibat dari tadi kejadian-kejadian krisis yang terjadi di Orde Baru.
di awal tahun 89, di akhir tahun 90, di awal tahun 98, di akhir tahun 97, ya, yang ditandai dengan ribuan-ribuan mahasiswa turun ke jalan-jalan dimanapun itu untuk berdemonstrasi. Para mahasiswa itu tidak sendiri, mereka bersama dengan kaum intelektual mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar melakukan reformasi total di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Artinya minta semuanya itu dirombak, tidak bisa dilaksanakan lagi Orde Baru tersebut. Ya, karena krisis dalam segala bidang tidak dapat diselesaikan dengan segera, sehingga diawali dengan terjadinya kerusuhan pada tanggal 13 hingga 14 Mei 98. Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tanggal 20 Mei 98 dan digantikan oleh Wakil Presiden Habibie. Penggantian jabatan tersebut menurut sementara pihak merupakan langkah yang konstitusional, ya, berdasarkan undang-undang juga. Sebab dalam Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa jika presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik pada masa jabatannya, ia dapat digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Namun di pihak lain, proses penggantian tersebut dianggap tidak berdasarkan konstitusi. Jadi ada dua macam paham, ya. Yang pertama memang itu sesuai dengan aturan, yang kedua tidak sesuai dengan aturan. Baik, bagi pihak yang menganggap pergantian tersebut inkonsisten atau tidak sesuai dengan konstitusi, itu dilandasi oleh adanya anggapan bahwa proses penggantian tersebut tidak ditandai dan dengan penyerahan kembali mandat yang diterima oleh Soeharto pada MPR. Nah, dalam perundang-undang dikenal adanya dua jenis ketetapan MPR yang digembor-gemborkan oleh dua paham tadi. Yang pertama sesuai dengan konstitusi, yang kedua tidak sesuai dengan konstitusi. Karena ini, ya, yang pertama ketetapan MPR itu bersifat perundang-undangan dan ketetapan MPR itu bersifat bukan perundang-undangan. Ketetapan MPR yang memberikan mandat kepada presiden pada hakikatnya tidak dikategorikan sebagai perundang-undangan. Hal ini kemudian mengingat suatu produk hukum disebut perundang-undangan kalau sifatnya mengikat hukum. Ketetapan tersebut sifatnya konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, ketetapan MPR yang mengangkat Soeharto sebagai presiden bisa dikatakan mirip dengan ketetapan tata usaha negara. Ya, berdasarkan sifat itulah peralihan jabatan presiden dari Soeharto kepada wakil presiden B.J. Habibie itu harus diawali juga dengan penyerahan mandat. Jadi ini yang kemudian dinilai sebagai penyimpangan juga. Jadi tidak langsung wakil presiden itu langsung mengemban sebagai presiden menggantikan Soeharto tadi, tetapi harus disertai dengan Presiden Soeharto yang menyerahkan jabatannya kepada MPR terlebih dahulu, ya. Ya, jadi secara pendeknya mandat sebagaimana digariskan oleh ketetapan MPR tidak dapat dialihkan begitu saja, tetapi harus dievaluasi, tapi harus diserahkan terlebih dahulu mandat yang diberikan oleh presiden sebelumnya kepada wakil presiden. Itulah kenapa kejadian-kejadian itu bisa disimpulkan bahwa konstitusi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena dari awal itu sudah Undang-Undang Dasar 1945 diganti, dirombak, mengalami penyimpangan-penyimpangan, akhirnya kembali lagi. Adanya penyimpangan kembali lagi, ya. Ya. Namun dalam perkembangannya memang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Itu, ya. Jadi intinya kita menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di dalam negara Indonesia, tetapi seiring bertambahnya waktu, berkembangnya waktu, itu semuanya bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan tetap saja seperti awal terbentuknya konstitusi di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 45, akhirnya setelah berbagai macam penyimpangan terjadi, Indonesia pun kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi untuk menjalankan roda pemerintahan di negara Republik Indonesia, ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi teman-teman yang akan datang. Untuk itu silahkan tinggalkan komentar jika masih ada yang belum dipahami. Oleh karena itu kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.